Di sebuah desa kecil yang terletak di pedalaman Jawa Timur, warga mulai mengalami kejadian ganjil yang membuat mereka resah. Uang yang disimpan di lemari atau dompet kerap menghilang tanpa jejak, seolah lenyap begitu saja. Awalnya, mereka mengira ada pencuri yang berkeliaran, tetapi tidak ada tanda-tanda pembobolan rumah. Bahkan, meskipun pintu dan jendela dikunci rapat, kejadian ini tetap berulang setiap malam. Pak Slamet, seorang petani tua yang tinggal di pinggir desa, menjadi korban kehilangan paling sering. Hampir setiap pagi, ia mendapati uang hasil penjualannya berkurang tanpa sebab. Demi mencari tahu penyebabnya, ia memasang jebakan sederhana dengan menaburkan tepung di lantai rumahnya. Namun, saat bangun keesokan harinya, ia menemukan jejak kaki kecil berserakan, tanpa ada arah keluar yang jelas. Kejadian ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tak kasat mata sedang beraksi. Keresahan semakin memuncak ketika beberapa warga lainnya juga mengalami hal serupa. Mereka mendengar suara tawa kecil yang menyeramkan di tengah malam, tetapi saat diperiksa, tidak ada seorang pun yang terlihat. Beberapa orang mencoba berjaga hingga larut, tetapi tetap tidak berhasil menemukan pelakunya. Situasi ini membuat ketakutan menyelimuti desa, terutama saat cerita tentang makhluk halus mulai beredar di antara warga. Seorang sesepuh desa, Mbah Wiryo, akhirnya mengumpulkan warga di balai desa untuk membahas kejadian ini. Dengan suara berat, ia berkata bahwa ada kemungkinan makhluk gaib sedang berkeliaran dan mencuri uang mereka. Bisa jadi ini ulah tuyul pesugihan, katanya, membuat semua orang saling berpandangan dengan wajah cemas. Mereka mulai mencari tahu siapa yang mungkin memelihara makhluk ini dan dari mana asalnya. Di tengah penyelidikan warga, kabar tentang seorang lelaki bernama Pak Marwan dari desa sebelah yang mendadak kaya mulai mencuat. Pria itu dulunya hanyalah pedagang kecil, tetapi dalam waktu singkat, ia mampu membangun rumah mewah dan membeli mobil mahal. Keanehan ini membuat warga curiga, apakah kekayaannya ada hubungannya dengan tuyul yang berkeliaran di desa mereka? Setelah mendengar cerita tentang Pak Marwan yang tiba-tiba menjadi kaya raya, warga desa mulai menghubungkan kejadian kehilangan uang dengan keberuntungannya yang tidak wajar. Sebelumnya, ia hanyalah seorang pedagang kecil yang hidup pas-pasan, tetapi dalam waktu singkat, kehidupannya berubah drastis. Rumahnya kini megah dengan perabotan mewah, dan ia sering terlihat mengendarai mobil mahal ke kota. Perubahan ini terlalu cepat untuk dianggap biasa, membuat warga mulai mempertanyakan sumber kekayaannya. Beberapa warga mencoba mencari tahu lebih jauh tentang Pak Marwan. Mereka mengamati kebiasaannya dan mendengar berbagai desas-desus dari desa tetangga. Menurut cerita beberapa orang, Pak Marwan jarang terlihat bekerja keras, tetapi selalu memiliki uang dalam jumlah besar. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ia sering mengunjungi seorang dukun terkenal yang dikenal bisa memberikan pesugihan. Kabar ini semakin memperkuat dugaan bahwa ia memiliki hubungan dengan makhluk gaib yang mencuri uang dari warga. Rasa penasaran semakin membesar ketika seorang pemuda desa, Anton, memutuskan untuk diam-diam mengintai rumah Pak Marwan pada malam hari. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah bayangan kecil berlari cepat keluar dari rumah Pak Marwan dan menghilang di kegelapan malam. Anton yakin itu bukan anak kecil biasa, karena gerakannya terlalu lincah dan tidak meninggalkan jejak kaki di tanah basah. Dengan jantung berdebar, ia segera kembali ke desa dan menceritakan apa yang dilihatnya kepada warga lainnya. Keesokan harinya, warga berkumpul untuk membahas temuan Anton. Mereka semakin yakin bahwa ada tuyul yang berkeliaran di desa mereka, dan kemungkinan besar Pak Marwan adalah pemiliknya. Namun, mereka tidak bisa langsung menuduhnya tanpa bukti yang jelas. Mereka harus mencari cara untuk memastikan kebenarannya dan, jika perlu, meminta bantuan orang yang lebih paham dalam menghadapi makhluk halus seperti ini. Di tengah kegelisahan warga, tersiar kabar bahwa sebuah pengajian akbar akan digelar di desa mereka. Pengajian ini akan dipimpin oleh Gus Ikdam, seorang ulama yang dikenal memiliki keilmuan tinggi dan sering membantu masyarakat menghadapi gangguan gaib. Warga mulai berpikir bahwa inilah kesempatan terbaik untuk mengungkap kebenaran dan mengusir gangguan yang telah lama membuat mereka resah.
Warga desa menyambut kabar tentang kedatangan Gus Ikdam dengan penuh antusiasme. Mereka yakin bahwa pengajian akbar ini akan membawa berkah sekaligus menjadi jalan untuk mengungkap misteri yang selama ini menghantui mereka. Persiapan pun segera dimulai. Lapangan desa dibersihkan dan dihiasi dengan lampu-lampu warna-warni. Beberapa warga gotong royong memasang tenda dan menata kursi untuk para jamaah yang diperkirakan datang dalam jumlah besar. Di sisi lain, Pak Marwan merasa gelisah setelah mendengar bahwa Gus Ikdam akan datang ke desa. Ia tahu bahwa seorang ulama sekaliber Gus Ikdam memiliki ilmu yang tinggi, termasuk dalam menghadapi makhluk gaib. Jika benar pengajian itu dipenuhi dengan doa dan sholawat, ada kemungkinan tuyulnya akan terganggu atau bahkan tertangkap. Perasaan takut mulai menyelimutinya, tetapi ia tetap berusaha bersikap tenang agar tidak menarik perhatian warga. Malam sebelum pengajian, Pak Marwan melakukan ritual khusus untuk memastikan tuyulnya tetap bisa menjalankan tugasnya tanpa gangguan. Ia membakar kemenyan dan menggumamkan mantra yang diajarkan oleh dukun tempatnya berguru. Dengan suara bergetar, ia memerintahkan tuyulnya untuk tetap beroperasi seperti biasa, tetapi menghindari tempat pengajian. Tuyul itu mengangguk patuh sebelum berlari keluar dari rumah menuju desa sebelah. Pak Marwan berharap rencana ini bisa menghindarkannya dari kecurigaan. Sementara itu, warga semakin yakin bahwa malam pengajian nanti akan menjadi momen penting bagi desa mereka. Beberapa orang yang memiliki pengalaman supranatural bahkan mulai merasakan hawa yang berbeda. Udara terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang bergerak di antara mereka. Namun, mereka tetap yakin bahwa dengan kehadiran Gus Ikdam, segala hal buruk bisa diatasi. Ketika matahari mulai terbenam, suasana desa menjadi lebih hikmat. Jamaah mulai berdatangan dari berbagai tempat, membawa tikar dan sajadah untuk duduk di lapangan. Lantunan sholawat mulai menggema, memenuhi udara dengan getaran spiritual yang kuat. Di sudut desa, tanpa disadari oleh siapapun, tuyul milik Pak Marwan yang sedang beraksi tiba-tiba merasa tubuhnya berat dan langkahnya melambat. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang berjalan menuju sebuah bahaya yang tidak bisa ia hindari. Malam itu, suasana pengajian akbar yang dipimpin Gus Ikdam semakin hikmat. Warga desa berkumpul dalam barisan rapi, duduk dengan khusyuk mendengarkan setiap lantunan doa dan sholawat. Suara lantunan zikir dan doa yang dipimpin Gus Ikdam melantun dengan indah, membawa suasana penuh kedamaian. Namun, di luar kesucian acara, ada sesuatu yang sedang terjadi. Tuyul milik Pak Marwan yang sedang beraksi itu, setelah berhasil menembus kerumunan warga yang khusyuk, merasa sangat terhimpit oleh kekuatan spiritual yang mengelilinginya. Tiba-tiba, tubuhnya menjadi berat, langkahnya terasa terhalang oleh sesuatu yang tak tampak. Di antara kerumunan, ia mulai merasakan hawa panas yang mengelilinginya, membuat tubuhnya berkeringat dingin. Ia berusaha melarikan diri, tetapi tubuhnya terasa terikat oleh sesuatu yang tidak dapat dilihat. Gus Ikdam, yang tengah duduk di mimbar, merasakan adanya gangguan. Tanpa menoleh, ia melanjutkan doanya dengan lebih kuat, semakin mendalam dan penuh konsentrasi. Ia tahu bahwa ada makhluk halus yang hadir di tengah-tengah jamaah, mencoba mengganggu ketenangan pengajian. Dengan suara lantang, Gus Ikdam melafalkan ayat-ayat suci yang bisa mengusir makhluk gaib dari sekitar mereka. Dalam hitungan detik, sosok kecil yang tak tampak itu mulai gemetar, tubuhnya semakin sulit bergerak. Pak Marwan, yang datang lebih lambat dan duduk di barisan belakang, mulai merasa khawatir. Ia mendengar suara gemuruh yang datang entah dari mana, dan seketika pandangannya buram. Perasaan tidak enak menyerangnya saat ia merasakan sesuatu yang tak biasa. Tanpa disadari, tangan Pak Marwan bergetar hebat. Ketika ia menoleh ke arah depan, matanya bertemu dengan tatapan tajam Gus Ikdam yang menatap lurus ke arahnya. Dengan tenang, Gus Ikdam melanjutkan doanya. Ya Allah, jauhkan kami dari segala yang mengganggu dan semoga hidayah MU sampai pada setiap hati yang terbuka. Dalam doa itu, ia menyentuh hati setiap orang yang hadir. Namun dalam beberapa detik, fokus doa Gus Ikdam menargetkan sosok makhluk halus yang sedang kesulitan untuk bergerak. Pak Marwan semakin panik, dan tiba-tiba saja, seperti diseret oleh kekuatan yang tak terlihat, makhluk itu terjatuh ke tanah, terungkap dalam bentuk nyata di depan mata jamaah. Seisi pengajian terdiam ketika suara benda jatuh terdengar jelas di tengah kerumunan. Beberapa jamaah yang duduk di barisan depan melihat sesuatu yang mengejutkan, sesosok makhluk kecil dengan tubuh pucat dan kepala botak, berjongkok ketakutan di atas tanah.
Mata tuyul itu membelalak, seakan tak percaya bahwa ia bisa terlihat oleh manusia. Beberapa orang langsung mundur ketakutan, sementara yang lain membaca ayat suci dengan suara bergetar. Gus Ikdam tetap tenang, tatapannya tajam mengarah pada makhluk kecil itu. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia melafalkan doa-doa yang semakin melemahkan kekuatan tuyul tersebut. Tubuhnya gemetar hebat, seperti terhimpit beban yang tidak kasat mata. Tuyul itu berusaha bangkit dan kabur, tetapi sesuatu yang tak terlihat menahannya di tempat. Ia meringkuk ketakutan, menyadari bahwa kekuatannya tidak bisa melawan energi spiritual yang mengelilinginya. Pak Marwan yang melihat kejadian ini langsung pucat pasi. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya, jantungnya berdebar kencang. Ia tahu bahwa tuyul itu adalah miliknya, dan sekarang, rahasianya sudah terbongkar di depan seluruh warga desa. Tangannya gemetar, ia ingin segera melarikan diri, tetapi kakinya terasa berat, seakan tertanam ke tanah. Beberapa warga yang sudah lama curiga mulai meliriknya dengan pandangan penuh tuduhan. Tanpa membuang waktu, Gus Ikdam melangkah mendekati makhluk kecil itu, lalu mengangkat tangannya dan mengajak seluruh jamaah membaca sholawat bersama-sama. Suara lantunan doa menggema di seluruh lapangan, menciptakan gelombang energi yang semakin menekan tuyul tersebut. Dalam hitungan detik, makhluk itu berteriak kesakitan, suaranya melengking seperti anak kecil menangis. Suara itu menggema di seluruh desa, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tiba-tiba, tubuh tuyul itu mengecil dan menghilang dalam kepulan asap hitam. Udara di sekitar mereka menjadi lebih ringan, seakan sesuatu yang gelap telah tersingkir dari tempat itu. Warga yang tadinya takut kini merasa lega, tetapi perhatian mereka segera beralih ke satu orang Pak Marwan. Semua mata menatapnya penuh kecurigaan, sementara ia hanya bisa menunduk, sadar bahwa kebohongannya sudah tak bisa ditutupi lagi. Pak Marwan masih terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi, keringat bercucuran membasahi dahinya. Semua mata warga kini tertuju padanya, penuh kecurigaan dan kemarahan. Ia mencoba menenangkan diri, tetapi tubuhnya terasa lemas. Ia sadar bahwa rahasianya telah terbongkar. Tuyul yang selama ini menjadi sumber kekayaannya telah tertangkap dan lenyap di hadapan semua orang. Gus Ikdam menatapnya dengan penuh wibawa. Dengan suara tenang namun tegas, ia bertanya, "Pak Marwan, apakah ada yang ingin Anda jelaskan kepada kami?" Suasana menjadi semakin hening, hanya terdengar suara angin malam yang berhembus pelan. Warga yang sudah lama mencurigai kekayaan mendadak Pak Marwan kini menunggu pengakuannya dengan penuh antusias. Pak Marwan menelan ludah, lalu akhirnya berbicara dengan suara gemetar. Saya memang memelihara tuyul, Kiai," katanya lirih. Pengakuan itu langsung membuat warga gempar. Beberapa orang yang selama ini menjadi korban kehilangan uangnya langsung berteriak marah. Namun, Gus Ikdam mengangkat tangannya, meminta semua orang untuk tenang. Dengan mata berkaca-kaca, Pak Marwan melanjutkan ceritanya. Ia mengaku pernah mengalami kesulitan ekonomi yang luar biasa hingga akhirnya tergoda oleh ajakan seorang dukun pesugihan. Dukun itu menjanjikan kekayaan tanpa batas asalkan ia bersedia memelihara tuyul dan melakukan ritual tertentu setiap malam. Awalnya, ia merasa ragu, tetapi tekanan hidup membuatnya mengambil jalan pintas tersebut. "Saya menyesal, Kiai. Saya pikir ini adalah jalan keluar, tapi ternyata saya justru semakin terikat. Saya harus memberi makan tuyul itu dengan darah saya sendiri, dan jika saya melanggar perjanjiannya, hidup saya bisa hancur," katanya sambil menangis. Warga mulai melihat sisi lain dari dirinya bukan hanya sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban perjanjian gaib yang mengerikan. Gus Ikdam menghela napas panjang, lalu bersiap memberikan jalan keluar bagi Pak Marwan agar bisa terlepas dari jeratan makhluk gaib itu. Setelah pengakuan Pak Marwan yang menggemparkan, suasana di sekitar pengajian akbar berubah menjadi penuh keheningan. Warga yang semula marah kini mulai merasakan kesedihan, melihat betapa beratnya beban yang dipikul Pak Marwan selama ini. Mereka memahami bahwa meskipun ia telah melakukan kesalahan besar, ia juga merupakan korban dari godaan yang datang dari dunia gaib. Gus Ikdam mendekati Pak Marwan dengan tatapan penuh kasih. "Kita semua pernah terjerat dalam kesulitan dan godaan hidup, Pak Marwan. Namun, Allah Maha Pengampun, dan selalu ada jalan kembali," ujarnya lembut. Suaranya tenang, tetapi penuh kekuatan spiritual. "Sekarang, saatnya untuk memutuskan ikatan itu dan memohon ampunan kepadanya." Gus Ikdam mengajak seluruh jamaah untuk kembali membaca sholawat bersama-sama,
meyakinkan Pak Marwan bahwa pengampunan masih terbuka untuknya. Pak Marwan menundukkan kepala, merasa terbebani oleh rasa penyesalan yang dalam. "Apa yang harus saya lakukan, Kiai?" tanyanya dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ia merasa bingung, terperangkap dalam ketakutan akan akibat dari perbuatannya. "Saya telah melakukan dosa besar. Apakah saya masih bisa kembali ke jalan yang benar?" Gus Ikdam tersenyum lembut. "Tuan Marwan, jalan kembali selalu ada. Pertama-tama, kita harus memutuskan segala bentuk hubungan dengan makhluk gaib itu. Tidak ada yang bisa bertahan hidup di dunia ini dengan cara yang salah. Hanya dengan berdoa, bertaubat, dan kembali kepada Allah, kita akan merasakan kebahagiaan sejati." Gus Ikdam menatap Pak Marwan dengan penuh harapan. "Saya akan membantu Anda untuk membersihkan diri dari segala hal yang mengikat Anda." Dengan rasa takut dan harapan yang bercampur, Pak Marwan berdiri perlahan dan mengangkat tangan, berdoa dengan penuh ketulusan. Warga yang hadir mengikuti gerakan sholat, membaca doa bersama. Saat itu, langit di atas mereka seakan menjadi lebih cerah, dan angin yang semula berat kini mulai terasa lebih sejuk. Pak Marwan merasa seolah ada yang terlepas dari dalam dirinya. Selama bertahun-tahun, ia terperangkap dalam kesalahan, tetapi malam itu, ia merasa bahwa jalan menuju kebaikan mulai terbuka di hadapannya. Setelah mengucapkan doa dengan tulus, Pak Marwan merasa ada perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Seolah-olah ada beban berat yang mulai terangkat dari hatinya. Meskipun langkahnya masih gemetar, matanya kini lebih cerah dan penuh harapan. Gus Ikdam, yang melihat perubahan itu, memberikan petunjuk lebih lanjut tentang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pak Marwan untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan dunia gelap yang selama ini mengikatnya. "Pak Marwan, sekarang waktunya untuk benar-benar melepaskan semua ikatan yang telah Anda buat," ujar Gus Ikdam dengan suara yang tenang namun penuh otoritas. "Tuhan telah memberi kita kesempatan kedua. Anda harus benar-benar menanggalkan semua amalan gaib yang telah Anda lakukan. Hancurkan semua benda yang berkaitan dengan tuyul itu dan lakukan taubat nasuha." Pak Marwan mengangguk pelan. Ia tahu ini bukanlah hal yang mudah. Selama bertahun-tahun, tuyul itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, dan melepaskan segala sesuatu yang terkait dengan makhluk gaib itu terasa seperti melepaskan bagian dari dirinya. Namun, rasa penyesalan yang mendalam membuatnya sadar bahwa hanya dengan cara ini ia bisa benar-benar bebas. Malam itu, setelah pengajian selesai, Pak Marwan memutuskan untuk mengikuti petunjuk Gus Ikdam. Ia pergi ke rumahnya dan mengumpulkan semua benda yang berkaitan dengan pesugihan kemenyan, patung-patung kecil, dan beberapa jimat yang selama ini digunakan untuk memanggil tuyul. Dengan hati yang berat, ia menghancurkan semua benda itu satu persatu. Setiap kali sebuah benda hancur, ia merasa seolah ada bagian dari dirinya yang juga ikut hancur. Setelah itu, ia berwudu dan kembali menghadap Allah, memohon ampunan atas segala dosa yang telah dilakukannya. Doa dan air mata mengalir bersamaan, menyucikan hati dan jiwanya. Gus Ikdam yang mendampingi di sampingnya memberikan nasihat terakhir. "Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depan Anda. Allah selalu memberikan kesempatan bagi mereka yang bertaubat dengan sungguh-sungguh. Sekarang, Anda harus memulai hidup yang baru." Pak Marwan merasa ringan, seolah-olah bebannya terangkat. Seiring berjalannya waktu, ia berusaha menjalani hidup dengan cara yang lebih baik, membantu sesama, dan berdoa setiap hari agar diberi kekuatan untuk mempertahankan keputusannya. Setelah proses pembersihan yang dilakukan oleh Pak Marwan, desa kembali merasakan kedamaian yang sempat hilang. Tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh atau kehilangan uang yang misterius. Warga mulai merasa lega, dan suasana desa yang sebelumnya dipenuhi ketegangan kini berubah menjadi lebih damai dan harmonis. Semua itu berkat keberanian Pak Marwan untuk mengakui kesalahannya dan berusaha untuk berubah, dengan bantuan dari Gus Ikdam dan seluruh jamaah yang mendukungnya. Namun, meskipun banyak yang merasa lega, ada juga beberapa warga yang masih merasa ragu. Mereka masih mempertanyakan apakah Pak Marwan benar-benar berubah atau hanya sekadar bertindak untuk menyelamatkan diri. Meskipun demikian, Gus Ikdam selalu mengingatkan mereka untuk memberi kesempatan bagi orang yang ingin bertobat. "Tidak ada yang lebih besar dari kasih sayang Allah," ujarnya dalam sebuah pengajian kecil yang diadakan setelah peristiwa tersebut. Pak Marwan, yang kini menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana, mulai mendapatkan kembali kepercayaan sebagian besar warga.
Ia membantu para petani, memperbaiki jalan yang rusak, dan bahkan ikut serta dalam kegiatan sosial yang diadakan di desa. Warga mulai melihat perubahan nyata dalam dirinya. Ia yang dulu dikenal dengan kekayaan misteriusnya, kini menjadi contoh bagi banyak orang tentang kekuatan penyesalan dan perubahan. Suatu hari, setelah berbulan-bulan menjalani kehidupan baru, Pak Marwan datang ke Gus Ikdam dengan sebuah niat besar. "Kiai," katanya dengan penuh harapan, "saya ingin memberikan sebagian dari harta yang saya dapatkan dengan cara yang salah kepada orang yang membutuhkan. Saya ingin berbagi kebahagiaan yang telah saya rasakan sekarang." Gus Ikdam tersenyum mendengar niat baik Pak Marwan. "Itulah jalan yang benar, Pak Marwan. Harta yang Anda berikan dengan niat baik akan membawa berkah, dan insya Allah, Anda akan diberikan lebih banyak kebaikan." Dengan bantuan Gus Ikdam, Pak Marwan memulai sebuah program untuk membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu di desanya. Ia membuka usaha kecil yang bisa memberikan pekerjaan bagi warga setempat, memberikan pelatihan keterampilan, dan membantu anak-anak yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka. Desa yang sebelumnya dilanda kecurigaan kini berubah menjadi tempat yang penuh harapan dan kebersamaan. Seiring berjalannya waktu, Pak Marwan semakin dikenal sebagai sosok yang tidak hanya menebus kesalahan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi desanya. Program bantuan yang ia jalankan mulai berkembang pesat. Warga yang dulunya meragukan niatnya kini melihat bahwa Pak Marwan benar-benar berubah. Semua yang dilakukannya didasarkan pada niat tulus untuk menebus dosa masa lalu dan memberikan manfaat bagi sesama. Namun, meski banyak yang mendukung, beberapa orang yang pernah menjadi korban dari praktik pesugihan Pak Marwan masih merasa marah dan kecewa. Mereka merasa bahwa meskipun Pak Marwan telah berubah, kerugian yang mereka alami tidak bisa begitu saja dilupakan. Salah satunya adalah Pak Taryo, seorang petani yang kehilangan banyak uang akibat praktik pesugihan Pak Marwan. Suatu sore, Pak Taryo mendatangi rumah Pak Marwan, wajahnya penuh dengan kesedihan dan amarah. Pak Marwan yang sedang duduk di teras rumahnya melihat Pak Taryo datang dan segera mempersilakan duduk. "Pak Taryo, saya tahu Anda merasa terluka dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa mengubah masa lalu, tapi saya akan berusaha melakukan yang terbaik untuk menebusnya," ujar Pak Marwan dengan tulus. Pak Taryo menghela napas panjang. "Saya tahu Anda sudah berubah, Pak Marwan. Tapi hati saya masih sakit. Uang yang hilang itu bukan hanya harta, tetapi harapan saya untuk masa depan keluarga saya. Bagaimana bisa saya memaafkan Anda?" Suara Pak Taryo bergetar, menunjukkan betapa dalamnya luka yang ia rasakan. Pak Marwan menundukkan kepala, merasa bahwa kata-kata tidak cukup untuk menenangkan hati Pak Taryo. "Saya mengerti, Pak Taryo. Saya tahu saya tidak bisa mengembalikan semua yang telah hilang. Tetapi jika Anda memberi saya kesempatan, saya akan berusaha membayar kembali segala kerugian yang Anda alami. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang memperbaiki hubungan kita sebagai sesama manusia." Pak Taryo terdiam, kemudian perlahan mengangguk. "Saya percaya Anda ingin berubah, Pak Marwan. Tapi yang lebih penting bagi saya, perubahan itu harus nyata, bukan hanya untuk menunjukkan kepada orang lain, tetapi untuk diri Anda sendiri." Setelah beberapa saat, Pak Taryo akhirnya memberikan senyum tipis, tanda bahwa ia mulai menerima perubahan yang ada. Kedamaian yang telah tercipta di desa semakin terasa kokoh. Pak Marwan, dengan semangat yang baru, terus melangkah untuk memperbaiki hubungan dengan setiap orang yang pernah terpengaruh oleh perbuatannya. Ia tidak hanya berusaha untuk membantu secara material, tetapi juga memberikan perhatian lebih pada spiritualitas warga desa. Setiap kali ada kesempatan, Pak Marwan selalu hadir dalam pengajian dan memberikan sumbangan untuk kegiatan sosial, dengan tujuan menebus kesalahannya di masa lalu. Namun, meskipun banyak orang yang mulai memberikan pengampunan, Pak Marwan tidak pernah berhenti merasa bersalah atas perbuatannya. Setiap hari, ia merasakan beban yang berat meskipun sudah melakukan banyak kebaikan. Terkadang ia bertanya-tanya apakah ia bisa benar-benar memaafkan dirinya sendiri. Ia merasa bahwa meskipun masyarakat sudah memaafkannya, hatinya masih terperangkap dalam penyesalan yang mendalam. Pada suatu malam, setelah selesai mengikuti pengajian di masjid, Gus Ikdam mendekati Pak Marwan. "Pak Marwan, saya tahu Anda merasa berat meskipun sudah banyak berbuat baik. Tetapi ingatlah, Allah sudah memaafkan Anda. Anda harus memaafkan diri Anda sendiri," ujar Gus Ikdam dengan penuh perhatian. "Inilah langkah pertama untuk benar-benar merasakan kedamaian sejati.
Jangan biarkan penyesalan menghantui Anda. Pak Marwan menatap Gus Ikdam dengan mata penuh haru. Saya memang merasa tertekan, Kiai. Saya ingin menghapus semua dosa saya, tetapi sepertinya tidak ada cukup kebaikan yang bisa menebus semuanya. Gus Ikdam tersenyum lembut. Kebaikan Anda sekarang adalah bukti bahwa Anda telah berubah. Tidak ada yang sempurna, Pak Marwan. Setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju kebaikan adalah bagian dari proses penebusan. Allah tidak melihat masa lalu Anda, tetapi melihat niat dan usaha Anda untuk berubah. Pak Marwan menghela napas panjang. Kata-kata Gus Ikdam membuka hatinya. Ia mulai menyadari bahwa penebusan yang sejati bukanlah tentang menghapus semua kesalahan masa lalu, tetapi tentang terus berusaha memperbaiki diri dan memberikan manfaat kepada orang lain. Terima kasih, Kiai. Saya akan berusaha lebih keras lagi, untuk diri saya dan untuk orang-orang di sekitar saya, ujar Pak Marwan dengan penuh tekad. Meskipun perubahan dalam diri Pak Marwan semakin terlihat, ujian hidup masih terus datang. Seiring berjalannya waktu, usahanya untuk memberi manfaat kepada warga desa semakin berkembang. Ia mulai membuka berbagai peluang pekerjaan bagi para pemuda yang kesulitan mencari penghidupan, serta mengadakan pelatihan keterampilan untuk perempuan agar mereka dapat mandiri. Namun, di balik kebaikan yang ia lakukan, tantangan besar masih datang dari pihak-pihak yang merasa terancam dengan perubahan itu. Pada suatu sore, Pak Marwan menerima kunjungan dari seorang pengusaha besar yang ingin berinvestasi di desanya. Pengusaha tersebut melihat potensi di desa Pak Marwan, tetapi ada satu syarat yang ia ajukan. Ia ingin mengambil alih sebagian besar tanah pertanian untuk mengembangkan industri. Tanah yang selama ini dikelola oleh para petani kecil akan diubah menjadi lahan industri yang besar. Hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi kehidupan warga desa. Pak Marwan merasa terhimpit di antara dua pilihan yang sulit. Di satu sisi, investasi tersebut bisa membawa kemajuan ekonomi bagi desa, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa banyak warga desa yang bergantung pada pertanian sebagai mata pencaharian utama mereka. Ia tidak ingin kembali mengorbankan orang-orang yang telah membantunya melalui masa-masa sulit. Meskipun demikian, pengusaha tersebut memberi ancaman terselubung, jika investasi ini gagal, maka desa ini akan tertinggal dan tidak ada lagi peluang untuk kemajuan. Dalam kebingungannya, Pak Marwan memutuskan untuk berkonsultasi dengan Gus Ikdam. Kiai, saya dihadapkan pada sebuah keputusan besar. Saya tidak tahu apa yang harus saya pilih. Saya ingin desa ini maju, tetapi saya tidak ingin mengorbankan para petani dan pekerja kecil yang selama ini menjadi bagian dari hidup saya. Gus Ikdam menatap Pak Marwan dengan penuh perhatian. Pak Marwan, Anda harus memilih jalan yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan hidup rakyat Anda. Jalan yang penuh berkah adalah jalan yang membawa kebaikan bagi banyak orang, bukan hanya keuntungan pribadi. Gus Ikdam menambahkan, jika Anda ingin desa ini maju, Anda harus bisa menemukan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Jangan pernah berpikir bahwa sebuah keuntungan besar akan membawa kebahagiaan jika itu merugikan orang banyak. Pak Marwan merasa tercerahkan. Ia tahu bahwa jalan yang benar adalah jalan yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi membawa manfaat bagi seluruh komunitas. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menolak tawaran pengusaha tersebut dan mencari alternatif lain yang lebih berkelanjutan. Ia mulai mengembangkan proyek pertanian yang lebih ramah lingkungan dan melibatkan warga desa dalam setiap tahapnya. Keputusan tersebut tidak hanya membawa kedamaian bagi warga desa, tetapi juga memperkuat posisi Pak Marwan sebagai pemimpin yang bijak. Meskipun ujian hidup terus datang, ia semakin yakin bahwa jalan yang penuh berkah adalah jalan yang mengutamakan kepentingan banyak orang, bukan hanya keuntungan pribadi. Keputusan Pak Marwan untuk menolak tawaran pengusaha besar dan memilih jalan yang lebih bijaksana mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Meski awalnya banyak orang yang meragukan pilihan tersebut, lambat laun mereka menyadari bahwa keputusannya membawa dampak positif bagi desa. Proyek pertanian ramah lingkungan yang ia rintis mulai berkembang pesat. Warga desa yang dulu hanya mengandalkan pertanian tradisional kini mulai dilatih untuk menerapkan teknik yang lebih modern dan efisien, tanpa mengorbankan keberlanjutan alam. Selain itu, Pak Marwan juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk pertanian desa, sehingga pendapatan warga semakin meningkat.
Para pemuda yang sebelumnya kesulitan mendapatkan pekerjaan kini mulai mendapatkan peluang melalui pelatihan keterampilan yang diadakan oleh Pak Marwan. Desa yang dulu tertinggal kini berubah menjadi tempat yang penuh harapan dan potensi. Semua itu terjadi berkat kebijakan yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan hanya keuntungan pribadi. Namun, meskipun desa semakin makmur, Pak Marwan tetap merasa bahwa ada satu hal yang masih perlu ia perbaiki, hubungan pribadi dengan warga yang pernah menjadi korban dari praktik pesugihan yang ia lakukan dulu. Beberapa di antaranya, meskipun telah menerima perubahan dalam dirinya, masih merasa ada jarak yang sulit dijembatani. Ia tahu bahwa untuk benar-benar diterima, ia harus menunjukkan bahwa perubahan itu tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi juga tindakan nyata. Suatu hari, saat acara pengajian akbar yang diadakan di desa, Pak Marwan berdiri di depan jamaah dengan penuh keyakinan. "Saudaraku," katanya dengan suara lantang, "saya tahu bahwa saya telah membuat banyak kesalahan di masa lalu. Saya tidak dapat mengubah apa yang telah terjadi, tetapi saya berjanji bahwa sisa hidup saya akan saya dedikasikan untuk membantu kalian, untuk memperbaiki keadaan kita semua." Warga yang hadir, terutama mereka yang pernah menjadi korban, mulai merasakan ketulusan dalam setiap kata yang diucapkan Pak Marwan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang yang dulu menjerumuskan mereka ke dalam penderitaan, tetapi sebagai pribadi yang sungguh-sungguh menebus kesalahan dan berusaha memperbaiki kehidupan bersama. Keberkahan yang mulai dirasakan desa semakin terasa, dan solidaritas antar warga semakin kuat. Semua ini terjadi karena mereka saling mendukung dan meyakini bahwa perubahan itu mungkin, asalkan ada niat yang tulus. Pak Marwan menatap wajah-wajah yang hadir dengan penuh harapan. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang ia pilih penuh tantangan, ia tidak berjalan sendirian. Dengan dukungan dan doa dari Gus Ikdam serta warga desa, ia yakin bahwa keberkahan akan terus mengalir, dan desa ini akan semakin maju, bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dalam kedamaian batin. Pak Marwan merasakan perubahan besar dalam dirinya. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan niat tulus untuk memperbaiki diri dan membantu sesama. Meskipun begitu, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, desa tempat ia tinggal kembali diguncang oleh berita yang mengejutkan. Ternyata, beberapa orang yang merasa tidak puas dengan kemajuan yang dirasakan warga desa mulai mengguncang kestabilan yang telah dibangun. Mereka menyebar fitnah tentang Pak Marwan, mengklaim bahwa ia masih terlibat dalam praktik pesugihan, dan segala yang ia lakukan hanyalah sebuah tipu daya untuk menutupi kesalahan masa lalunya. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh desa, dan meskipun banyak yang tetap mendukung Pak Marwan, ada juga yang mulai ragu. Warga yang sudah mulai merasa nyaman dengan kehidupan mereka yang lebih baik merasa cemas dan takut jika kebaikan yang mereka rasakan selama ini hanyalah sebuah ilusi. Dalam hati mereka, benih-benih keraguan mulai tumbuh. Pak Marwan yang mendengar berita tersebut merasa terpukul. Semua yang ia bangun dengan susah payah seolah-olah terancam runtuh hanya karena fitnah yang tidak berdasar. Pada malam itu, setelah mendengar kabar tersebut, Pak Marwan pergi ke rumah Gus Ikdam untuk mencari pencerahan. "Kiai, saya merasa seperti berada di ujian terakhir. Apa yang harus saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya benar-benar berubah? Saya sudah berusaha memberi yang terbaik, tetapi mengapa masih ada yang tidak percaya?" katanya dengan penuh kebingungan. Gus Ikdam menatap Pak Marwan dengan penuh pengertian. "Pak Marwan, ujian itu datang untuk menguatkan hati Anda. Anda telah melakukan banyak kebaikan, dan kebaikan itu akan terbukti pada waktunya. Jangan biarkan fitnah menghalangi langkah Anda. Terus lakukan kebaikan, dan biarkan Allah yang membuktikan keikhlasan hati Anda. Ingat, kebaikan tidak butuh pembenaran, karena pada akhirnya kebaikan akan mengalahkan keburukan." Mendengar nasihat Gus Ikdam, Pak Marwan merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah, tetapi dengan keteguhan hati, ia harus tetap melangkah. Keputusan untuk terus membantu masyarakat dan menjaga kepercayaan warga desa adalah hal yang lebih penting daripada mencari pembenaran atas segala tuduhan yang tidak berdasar. Pak Marwan kembali ke desa dengan semangat baru. Ia mengadakan pertemuan terbuka dengan warga untuk menjelaskan tentang fitnah yang beredar, dan ia menegaskan bahwa semua yang ia lakukan semata-mata untuk kebaikan bersama. Warga yang hadir, yang sebagian besar telah melihat perubahan nyata dalam dirinya, memberikan dukungan penuh. Keberanian Pak Marwan untuk menghadapi ujian ini semakin memperkuat rasa hormat dan kepercayaan warga kepadanya.
Setelah pertemuan terbuka yang diadakan di desa, Pak Marwan merasakan angin segar kembali berhembus. Walaupun fitnah yang tersebar tentang dirinya tidak sepenuhnya hilang, banyak warga yang mulai melihat ketulusan dan keberanian Pak Marwan untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tidak menyerah pada anggapan negatif yang datang dari luar, dan yang lebih penting, ia tidak membiarkan itu mengganggu niatnya untuk terus melakukan yang terbaik bagi desanya. Malam itu, setelah acara pertemuan selesai, Pak Marwan duduk bersama Gus Ikdam di teras rumahnya, menatap langit yang penuh bintang. Kiai, saya merasa lega, tetapi saya tahu ujian belum selesai. Saya harus terus berjuang agar orang-orang bisa benar-benar merasakan kebaikan yang saya upayakan, ujar Pak Marwan, matanya masih berbinar dengan harapan. Gus Ikdam tersenyum lembut. Pak Marwan, ujian dalam hidup memang tak pernah berhenti. Namun, semakin kita menghadapi ujian itu dengan ketulusan, semakin kuat kita dihadapkan pada cobaan. Jangan ragu untuk terus berbuat baik. Allah selalu mendampingi orang-orang yang tulus dalam hatinya. Pak Marwan mengangguk pelan. Ia merasa mendapat kekuatan baru setelah berbicara dengan Gus Ikdam. Ketulusan hatinya untuk berubah dan memberikan yang terbaik bagi desa bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil kini lebih bermakna. Ia kembali mengingat pesan-pesan Gus Ikdam bahwa kebaikan itu bukan tentang seberapa besar pengorbanan yang kita lakukan, tetapi tentang konsistensi dan kesungguhan dalam terus berbuat baik, meski tantangan datang silih berganti. Kepercayaan diri Pak Marwan semakin tumbuh setelah dukungan dari warga yang tulus. Mereka mulai melihat bahwa keberhasilan desa yang mereka rasakan selama ini adalah hasil dari perjuangan bersama, dan Pak Marwan adalah pemimpin yang tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak sesuai dengan kata-katanya. Bersama warga, ia melanjutkan berbagai program sosial, mengembangkan usaha pertanian yang lebih berkelanjutan, serta membuka peluang pendidikan dan keterampilan bagi anak-anak muda yang ingin mengubah hidup mereka. Hari-hari berlalu dengan lebih damai, dan meskipun tak ada jalan yang selalu mulus, Pak Marwan tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil kini adalah langkah menuju kebaikan. Desa yang dulu dilanda kesulitan dan keraguan kini berubah menjadi tempat yang penuh harapan, di mana solidaritas dan kerja keras menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan penuh keyakinan, Pak Marwan melangkah ke depan, menatap masa depan yang lebih cerah untuk dirinya dan masyarakat desa yang telah ia cintai.